Kita belajar apa yang perlu supaya terjadi tanda-tanda dan mujizat dalam pelayanan kita. Memang beberapa minggu yang lalu saudara kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwasanya tanda mujizat kuasa Tuhan terjadi karena sidang hidup kudus. Karena anak-anak Tuhan hidup dalam kesucian. Itu tidak bisa dibantah. Karena Allah itu Allah yang kudus. Roh kudus, roh kudus. Roh kudus adalah roh yang kudus. Roh yang suci. Yang hanya memakai orang-orang yang suci hatinya. Yang meninggalkan semua dosa. Yang motifnya benar mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan bisa memakai dia, saudara. Dan mengurapi diri. Dan kuasa Tuhan akan turun. Kita membaca waktu sidang pertama. Di mana Ananias dan Safira menipu. Itu dosanya yang pertama. Dosanya bukan karena dia menjual tanah, bukan. Dosanya bukan karena dia punya tanah, punya uang, bukan. Mengapa Ananias dan Safira dihukum mati? Karena dia berdusta. Dia memberikan kesan yang lain daripada keadaan yang sesungguhnya untuk meninggikan namanya. Sebenarnya saudaraku, akar kejahatannya itu kesombongan yang mau dipuji. Karena Barnabas telah menjual tanahnya dan mendapat pujian, dia juga mau dipuji orang sebagaimana Barnabas. Tetapi dia saudaraku tidak mau mengorbankan seluruhnya. Bukan karena dia memberi separuh daripada hasil penjualan itu. Saudara, dia dihukum mati, tidak. Dia bisa saja memberikan separuh atau sepersepuluh saja pun cukup. Dan dia berkata kepada rasul, ini persepuluhanku. Ini aku berikan separuh, baru lagi masih membutuhkan. Tidak ada dosa dalam keadaan demikian. Tapi kalau dia beri separuh, tapi dia menipu. Dan dia katakan, inilah seluruhnya hasil tanah tersebut. Itulah dosanya. Lihat, setan menipu. Setan menipu melalui dosa, melalui uang. Akibatnya saudara, hukuman mati berlaku atas mereka berdua suami istri. Biarlah kita berkata iya di atas yang iya, amin. Dan tidak di atas yang tidak, amin. Ya, tinggalkan semua dusta. Jangan kamu berbohong lagi. Berkatalah benar firman Tuhan berkata, amin. Dan kalau kita menceritakan sesuatu keadaan, ceritakan dengan sebenar-benarnya. Supaya orang mengerti bagaimana keadaan sebenarnya. Jangan keadaan yang lain kita ceritakan untuk membesarkan diri kita, meninggikan diri kita. Cerita yang benar, cerita yang lurus, diberkati Tuhan, amin. Ya, ini akan mengubahkan diri saudara. Di sini kita melihat pelayanan Filipus yang berkemenangan lagi. Setelah terjadi kebangunan rohani di Samaria, banyak orang diselamatkan, setan-setan diusir, tandanya tanda mujizat. Filipus berhasil lagi membawa seorang sia-sia, yaitu kepala perbendaharaan negeri Ethiopia, dan sekaligus membaptiskannya dalam air, dalam baptisan selam. Karena firman Tuhan berkata ketika turun dalam air, lalu Filipus membaptiskan dia. Perjanjian baru hanya mengenal satu baptisan, yaitu baptisan selam, tambah baptisan Roh Kudus. Di manakah kunci daripada keberhasilan Filipus ini? Perlu kita miliki. Di samping yang sudah kita miliki karena sudah kita dengarkan daripada firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu kita harus kudus supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kali kita lihat lagi yang pertama, yaitu Filipus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga Filipus mendengar suara Tuhan. Filipus memiliki persekutuannya intim dengan Tuhan. Persekutuan, relationship, hingga dia bisa berfellowship, bersekutu dengan Tuhan. Filipus jelas mendengarkan suara Tuhan. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, saudara akan melihat bahwa saya semua nabi-nabi yang dipilih Tuhan mendengarkan suara Tuhan dan mengetahui maksud Tuhan. Mereka selalu berkata, dengarlah, demikianlah firman Tuhan. Jelas dia terima berita daripada Tuhan. Di manakah berita itu sekarang? Apakah Tuhan sudah berhenti berfirman? Saya percaya penuh Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa berfirman. Dia Tuhan yang mengajarkan banyak perkara.
walaupun sudah ada Alkitab yang mau membukakan lagi rahasia-rahasia firman-Nya kepada kita, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, kemana kita harus menginjil, bagaimana kita harus menginjil, apa yang harus kita perbuat. Roh Tuhan tetap berbicara, milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Rindulah akan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Rindukan persekutuannya ini. Dalam berdoa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Bukan kita saja yang terus-menerus berkata-kata kepada Tuhan. Mari kita diam sebentar, dengarkan suara Tuhan dalam doa kita. Tuhan akan bicara. Buangkan semua pikiran daging, pikiran duniawi. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, maka tidak ada padamu kasih Bapa. Jikalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia ini, tidak ada tempat bagi Roh Kudus mau bicara. Roh Kudus mau bicara. Dengar suaranya dan miliki persekutuan yang indah dengannya. Ini kunci untuk pelayanan yang berhasil, yang disertai dengan tanda dan mujizat yang membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Saudara bisa melaksanakan. Saudara bisa melaksanakannya. Saudara bisa melaksanakannya. Amin. Saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Katakan amin.